yang topik bahasan yang utama. Bahkan tesis saya ketika saya kuliah semangat sekali untuk mengambil psikolinguistik. Bayangan saya, ya kalau mengambil psikolinguistik pasti enak, bukunya hanya satu. Gitu ya. Ternyata setelah saya masuk ke psikolinguistik, wah luas sekali psikolinguistik itu. Ternyata, dan pemerolehan bahasa itu hanya salah satu bagian kecil dari psikolinguistik. Untuk itu, saya kira ada baiknya kita bertukar pikiran terkait dengan pemerolehan bahasa pertama itu dan apa kepentingannya bagi saudara-saudara mahasiswa calon guru. Ini semuanya mahasiswa pendidikan ini ya? Bapak. Ya. Atau sastra? Ada yang sastra? Sastra. Oh, sastra ya, Sastra. yang UNES sastra, yang UNESA pendidikan ya. Kemudian ya. Sastra semua Bapak. Sastra juga. Sastra semua. Baik, bagi teman-teman sastra, pemerolehan bahasa pertama ini menjadi dasar yang amat sangat penting. Kalau Anda nanti menindaklanjuti mata kuliah psikolinguistik dengan misalnya mengambil mata kuliah gangguan berbahasa misalnya saja, atau terapi wicara, itu nanti kepentingannya akan sangat banyak ya terkait dengan pemerolehan bahasa pertama ini. Minta izin untuk membagikan PowerPoint. Pak Badrus, saya diberi akses untuk berbagi PPT, Pak Badrus. Sudah, Prof. Sudah. Aman, kok nggak bisa ya? Oh, bisa. Ya. Ya. Baik, saudara mahasiswa, materi yang akan kita bahas pada siang hari ini saya ambil dari buku yang saya tulis pada bulan Juni tahun 2020. Buku teori pemerolehan bahasa. Di salah satu bab buku ini dibahas terkait dengan pemerolehan bahasa pertama. Di perbincangan kita pada siang hari ini kita akan membahas berbagai teori dulu yang mendasari pemerolehan bahasa pertama. Tanpa memahami itu, saya kira nanti proses pemahaman secara komprehensif terkait dengan pemerolehan bahasa pertama nanti tidak akan bisa utuh kita terima. Silakan saudara kalau ingin membaca buku ini bisa melihat di Gramedia juga ada kelihatannya buku ini. Baik, terkait dengan teori pemerolehan bahasa tentunya tidak terlepas dari bagaimana sesungguhnya seseorang itu memperoleh bahasa. Apakah iya kalau orang awam itu menyebut bahwa pokoknya kalau anak orang Jawa itu mesti bisa berbahasa Jawa. Kalau anak orang Inggris pasti bisa berbahasa Inggris. Tapi pernyataan dan persepsi seperti itu ditentang oleh berbagai temuan penelitian ya. Ada anak yang terbuang di hutan sekian tahun, akhirnya dia tidak bisa berbahasa sebagaimana anak-anak seusianya. Itu jadi salah satu bukti. Ternyata pemerolehan bahasa itu tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat umum selama ini. Bahkan ketika tahun 96-an, saya mencoba untuk berkomunikasi dengan para ibu yang memiliki anak usia dini terkait dengan pemerolehan bahasanya. Mereka menjumpai banyak permasalahan ya yang bisa dikomunikasikan waktu itu, sehingga prodi pendidikan bahasa Indonesia di UNES waktu itu punya tradisi. Setelah selesai mata kuliah seperti ini, biasanya kami selalu menyelenggarakan seminar yang setidaknya lah bisa menjadi sarana berbagi pengetahuan dengan masyarakat terkait dengan bidang kebahasaan. Mengapa demikian? Karena masyarakat kita itu merasa kalau prodi sastra Indonesia, prodi bahasa Indonesia itu prodi-prodi kelas kesekian, tidak mereka perhitungkan. Tapi setelah mereka tahu, wah kepentingannya ternyata amat sangat luas ya. Oleh itu saya juga berharap melalui perkuliahan ini saudara mahasiswa nantinya bisa mengimplementasikan teori-teori ini untuk kepentingan kehidupan di masyarakat tentunya. Ya.
Baik, pemerolehan bahasa atau language acquisition itu sesungguhnya proses-proses yang berlaku di dalam otak seseorang. Jadi otak itu sebagai sarana yang paling utama dalam proses pemerolehan bahasa. Itu tidak tugas utama otak, tapi tugas kedua istilahnya. Karena tugas utama otak itu untuk berpikir. Bahasa, kemampuan berbahasa itu sesungguhnya tugas sampingan dari otak. Jadi seluruh potensi berbahasa kita itu diproses di dalam otak, yang memungkinkan seseorang anak itu memperoleh bahasa ibunya, bahasa pertamanya. Kalau kita berbicara masalah pemerolehan bahasa, maka kita akan berbicara masalah bahasa ibu. Meskipun dalam literatur-literatur yang lebih baru, itu pemerolehan bahasa tidak hanya sekali. Bisa saja anak-anak itu memperoleh bahasa pertamanya, bahasa itu tidak hanya bahasa ibunya, tapi bahasa asing yang diperoleh pertama kali juga bisa. Ada yang mendefinisikan seperti itu. Tapi secara umum mendefinisikan kalau pemerolehan bahasa itu untuk pemerolehan bahasa ibunya, ya, yang kita peringati setiap bulan Februari, ya, bahasa ibu itu. Ini proses yang ada di otak. Proses yang ada di otak itu yang seperti apa? Persepsinya sangat banyak. Itu bergantung pada teori yang mendasarinya tentunya. Berbeda teori yang mendasarinya, maka akan menimbulkan persepsi pemerolehan bahasa yang berbeda-beda. Dan mari kita lihat ini ada dua pandangan terkait dengan pemerolehan bahasa, yaitu ada yang menyebut pemerolehan bahasa pertama atau first language acquisition disebut dengan bahasa ibu atau B1, ya. Ada juga pemerolehan bahasa kedua, second language acquisition. Itu kajian tentang bagaimana pembelajar, tapi ada istilah di sini, ada istilah pembelajar, ya, mempelajari sebuah bahasa lain setelah dia memperoleh bahasa ibunya. Agak ada berbeda dalam konsep nature dan nurture, ya, berbeda. Yang alamiah dan melalui proses pembelajaran atau proses pendidikan. Yang akan kita bahas tentunya pemerolehan bahasa pertama pada kesempatan siang hari ini. Anda bisa melihat saudara mahasiswa di buku yang saya tulis terkait dengan dua konsep itu. Ya, secara empiris terdapat 3 teori, bukan hanya teori, utama tentang bagaimana manusia itu memperoleh bahasa pertamanya. Ada 3 teori besar yang saya kira akan memberikan pemahaman kita secara komprehensif kalau kita nantinya bisa mengimplementasikan. Yang pertama itu sering disebut dengan nativist teori. Itu teori yang menyatakan bahwa manusia memperoleh bahasa ibunya itu secara alami. Bahkan sering dia menyebut ada istilah hipotesis nurani. Ada istilah-istilah yang lain juga bahwa sesungguhnya bahasa itu diturunkan secara genetik. Itu yang apakah iya secara genetik? Mesti orang Jawa bisa berbahasa Jawa, orang Sunda bisa berbahasa Sunda, misalnya, dan lain sebagainya. Itu nanti kita lihat. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan learning theory. Menyatakan bahwa manusia memperoleh bahasa melalui proses mempelajari. Dengan demikian pengaruh lingkungan itu menjadi sangat besar di pemerolehan bahasa itu. Tidak bisa manusia itu menguasai bahasa tertentu tanpa ada konteks yang melatar belakangi, tanpa ada asupan data linguistik, istilahnya begitu, di otak dia untuk diproses sehingga dia memperoleh bahasa itu. Kemudian yang ketiga, ada yang menjadi penengah di antara kedua teori itu. Jadi teori 1, teori 2 itu ibarat kutub utara selatan, ya, hitam putih betul itu perbedaan sudut pandangan dalam mempersepsi bagaimana bahasa itu diperoleh oleh seseorang. Teori yang ketiga itu lebih mengatakan bahwa bahasa diperoleh berdasarkan struktur kognitif sensori motorik. Bahwa kaitannya dengan pemerolehan bahasa itu ada faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan, yaitu ada faktor
yang disebut dalam kelompok teori pertumbuhan dan teori perkembangan. Kelompok kognitif itu menganggap bahwa bahasa itu hanya salah satu dari sekian banyak perilaku manusia. Jadi mereka lebih suka menyebutnya perilaku berbahasa. Sama seperti perilaku-perilaku yang lain. Perilaku berjalan, perilaku menangis, dan lain sebagainya. Salah satunya perilaku berbahasa. Dalam konteks manusia agar bisa irita-birita, ya, peka terhadap rangsangan dari luar. Istilahnya seperti itu. Jadi ada teori kognitif. Ada teori nativis, ada teori behavioris, ada teori kognitif. Nanti kita lihat seperti apa penjelasan dari masing-masing teori dan tokoh-tokoh yang ada di balik ketiga teori besar terkait dengan pemrolehan bahasa itu. Yang pertama, teori nativis atau nativisme memiliki sudut pandang seperti ini. Jadi teori ini menyebutkan bahwa manusia itu memperoleh bahasa secara alami. Teori ini dipelopori oleh dua tokoh besar, yaitu Lindeberg dan Chomsky. Kalau Chomsky saya kira dan Lindeberg ini sudah saudara mahasiswa dapatkan dari mata kuliah linguistik umum, ya, mestinya sudah kenal dah dengan tokoh-tokoh besar nativisme ini. Di teori nativis itu ada pandangan seperti ini. Semua anak yang normal itu pasti akan memperoleh bahasa ibunya, asalkan dia dikenalkan dengan bahasa ibu itu. Jadi semua anak yang normal itu pasti akan memperoleh bahasa ibunya dengan tahapan yang relatif sama. Tidak ada anak kecil yang lahir langsung bisa mengucapkan bunyi-bunyi retroflex. Itu pasti nggak akan bisa. Mengapa sih anak-anak itu pertama kali memperoleh penguasaan kosakata pertamanya mesti kosakata terkait dengan bunyi-bunyi bilabial? Mengapa bisa demikian? Itu nanti kita lihat. Ini kaitannya nanti dengan pertumbuhan dan perkembangan konsep di psikologi seperti itu. Kalau mahasiswa pendidikan pasti sudah memperoleh mata kuliah psikologi pendidikan. Ini mahasiswa sastra tidak ada mata kuliah psikologi pendidikan, ya. Ya kenal ada yang istilah perkembangan, ada istilah pertumbuhan. Kalau perkembangan itu terkait dengan kematangan psikis seseorang, kalau pertumbuhan terkait dengan kematangan fisik seseorang. Ini mempengaruhi sekali kemampuan berbahasa. Apa bunyi-bunyi bilabial? Ya karena dari aspek pertumbuhannya bibir itu menjadi organ aparatus ucapan mulut kita yang paling sering digunakan ketika masa anak-anak, gitu ya. Ketika proses sekselo, ketika mimik ibunya, itulah yang membuat dia menjadi lebih dewasa dibandingkan organ-organ aparatus ucapan yang lain. Maka tidak khayal kalau bunyi yang pertama kali dikeluarkan mesti bunyi bilabial, tidak mungkin bunyi dental, karena anak-anak ada fase belum memiliki gigi, gitu ya. Bunyi palatal nggak mungkin, ujung lidahnya juga belum melentur anak-anak. Jadi ada proses-proses yang wajar seperti itu yang mesti harus difahami. Tidak mungkin kalau kita orang dewasa sudah bisa berbahasa tidak merasakan kesulitan menggunakan bahasa. Tapi coba kalau Anda amati anak-anak usia di bawah 5 tahun itu mereka bersimbah peluh, ya, untuk belajar bahasa. Untuk menguasai itu bersimbah peluh, bahkan seringkali berhipotesis itu dengan kata-kata awalnya, ya. Mungkin ketika saudara mengamati penggunaan bahasa adik-adik ataupun anak Anda yang masih di bawah balita, itu seringkali keluar kosakata-kosakata yang aneh-aneh, ya. Yang kalau morfologi generatif itu disebut kosakata yang potensial istilahnya, ya. Jadi kalau orang mati karena keracunan, orang mati karena minum racun, keracunan. Kalau matinya seperti kemarin di Sulawesi Selatan, matinya kena bom, itu apa? Keboman mestinya, ya. Ada keracunan atau keboman. Jadi kalau kita mengatakan keboman itu ada yang aneh di telinga kita. Itu sesungguhnya kosakata yang potensial, ya. Yang itu banyak dihasilkan oleh anak-anak, gitu ya. Banyak dihasilkan oleh anak-anak.
seorang adik karena jengkel sering diperintah oleh kakaknya, mungkin dia menyebut kakaknya, wah kakak itu pemerintah gitu ya. Kakak pemerintah ya. Aneh di telinga kita kalau menyebut kakaknya pemerintah ya. Tapi itu bentuk upaya keras anak-anak untuk memperoleh bahasa ibunya itu dengan berhipotesis seperti itu. Ya. Namun tidak sepenuhnya bisa dijelaskan dengan teori nativisme itu. Nanti ada peran lingkungan yang menjustifikasi kosakata yang dihasilkan oleh anak-anak itu sampai akhirnya dia memiliki pemahaman, oh ini toh kosakata bunyi yang saya hasilkan itu ternyata memiliki makna berharga gitu ya. Ketika seorang anak kecil dia bisa mengucapkan mama ketika mamanya memeluk erat gitu ya. Itu bagian dari justifikasi. Oh ternyata kalau saya memanggil mama datanglah seseorang yang rambutnya panjang, yang memberikan kehangatan saya, yang memberi minum saya, itu akhirnya nanti tumbuhlah aspek semantiknya di situ gitu ya, dan lain sebagainya ya. Seperti itu Chomsky banyak bercerita tentang itu. Kemudian pemerolehan bahasa tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Maksudnya semua anak itu pasti memperoleh bahasanya. Hanya memang kecerdasan itu selanjutnya di teori Chomsky, di buku Chomsky tahun 57, Theory of Aspect of Syntax itu dikatakan bahwa hanya kecepatan pemerolehannya yang beda-beda. Ya. Hanya kecepatan pemerolehannya saja yang berbeda-beda. Ini juga ternyata tidak hanya aspek itu, tapi aspek lingkungan itu juga mempengaruhi kecepatan juga. Ya. Tapi yang jelas semua anak manusia asal dia dekatkan dan diberikan asupan data linguistik, insya Allah dia akan bisa memiliki kemampuan berbahasa. Ya. Dan yang berikutnya bahwa kalimat yang digunakan oleh anak cenderung tanpa menggunakan gramatikal, tidak lengkap dan jumlahnya sedikit. Di teori Chomsky itu disebut ada istilah, Anda nanti akan menemukan di penjelasan berikutnya itu pivot grammar. Ya. Pivot grammar itu penggunaan kosakata yang terbatas tapi memiliki makna yang luas. Ya. Ketika anak merengek mengucapkan mimik, itu mungkin ibunya yang paling paham. Mimik dengan ekspresi yang seperti ini itu dia minta mimik. Mimik dengan ekspresi ini misalnya saja dia sesungguhnya minta diambilkan sesuatu dan lain sebagainya. Ekspresi satu ucapan kata itu banyak ekspresi. Istilahnya seperti itu oleh Chomsky disebut. Dan biasanya orang yang paling dekat itu yang bisa menerjemahkan itu semuanya, gitu ya. Sayangnya kalau saudara perhatikan di penelitian pemerolehan bahasa anak itu para ahli pemerolehan bahasa anak itu hanya menyoroti dari aspek linguistiknya saja. Saya tidak menyoroti dari aspek psikologi. Sehingga sebentar saya izin, sebentar ada tamu ya. Baik, mohon maaf karena Profi ada tamu sebentar. Bu Martini nggih, karena beliau saat ini rektor ya, rektor di Budi Waluyo. Oke. Ini Pak Mul rasanya sudah bergabung, Pak Badrus. Well, nggih, Prof Mul, selamat datang Prof Mul. Selamat datang Pak Mul. Ya, benar.
Mohon maaf, ini ada tamu tadi. Ya, saya lanjutkan terkait dengan teori Chomsky tadi. Kita sampai ketiga tadi ya. Dan yang keempat, hanya manusia yang bisa berbahasa. Mungkin ada mahasiswa yang, Pak, kemarin itu di Sulawesi Utara ada bio yang bisa mengatakan Presiden Joko Widodo seperti itu. Apakah iya yang bisa berbahasa hanya manusia saja? Yang dimaksud Chomsky di sini, bahwa kompetensi berbahasa itu tidak hanya sekadar menirukan saja, tapi ada yang disebut dengan kreativitas berbahasa. Kalau hewan itu hanya bisa meniru, tapi tidak bisa memiliki kreativitas berbahasa. Bukti kita memiliki kreativitas berbahasa itu mungkin, saya misalnya saja kalau mengatakan kemarin sore saya jalan-jalan dengan Pak Presiden Jokowi misalnya. Itu kalimat yang seumur hidup baru saya buat sekali ini, siang hari ini. Sebenarnya saya nggak pernah membuat kalimat seperti itu. Itulah yang memungkinkan bahwa potensi berbahasa itu hanya dimiliki oleh manusia karena ada faktor kreativitas berbahasa itu, gitu ya. Dan bagi teman-teman sastra, saya kira kreativitas bahasa itu menjadi alat yang sangat penting ya untuk menunjang hidup dan kehidupan kelak kemudian hari, gitu ya. Dan bahkan melalui kreativitas berbahasa itu bisa menghasilkan karya-karya yang hebat di kelak kemudian hari. Dan yang kelima, perkembangan bahasa anak sejalan dengan perkembangan lainnya. Jadi terutama perkembangan kognisi. Jadi ada kesejalanan. Kalau ada pertanyaan, mengapa sih anak-anak itu normalnya hampir rata-rata di usia 12 bulan baru bisa mengujarkan kalimat satu katanya untuk berkomunikasi. Di penemuan-penemuan akhir-akhir ini, karena baiknya layanan gizi, baiknya pola pengasuhan orang tua, ada anak yang 9 bulan sudah bisa menghasilkan, sudah bisa berkomunikasi kalimat satu kata, dan seperti itu. Karena banyak faktor. Rata-rata antara 9 sampai 12 bulan. Ya. Anak-anak mulai menghasilkan kalimat satu katanya. Mengapa demikian? Karena seiring dengan kematangan pola berpikir simbolik. Secara psikologis itu pada usia 9 sampai 12 bulan itu matang berpikir simbolik. Matang berpikir simbolik itu juga melalui proses yang panjang, saudara ya. Kalau saudara lihat, mungkin saudara punya keponakan atau bahkan punya adik yang masih usia 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan itu kalau dia diberi mainan benda, bendanya diambil, dia belum bisa, mungkin belum nangis gitu ya. Tapi usia di atas itu sampai 6 bulan, ya, apalagi kalau sudah 9 bulan, itu dia sudah matang kognisi, berpikir simbolisnya, dia bisa merepresentasikan benda itu di otaknya. Biasanya kalau benda-benda yang dia sukai disembunyikan, dia akan nangis, minta benda itu. Itu ciri kemampuan berpikir simbolisnya sudah mulai matang. Sejak saat itulah sesungguhnya stimulasi kemampuan berbahasa itu menjadi potensinya tinggi sekali diberikan. Coba kalau para ibu itu memiliki pengetahuan tentang itu, pasti stimulasi kemampuan berbahasa pada anak-anak mereka akan hebat dan jadilah anak-anak yang cerdas. Mengapa demikian? Ternyata prodi kita itu memberi sumbangan yang sangat besar loh. Kalau masyarakat juga bisa memahami hal-hal seperti ini dalam rangka mencetak SDM unggul ke depannya, gitu ya. Karena bagaimanapun juga kemampuan berbahasa itu dasar dari segala kemampuan manusia untuk memasuki dunia secara global dan juga untuk mengakses ilmu pengetahuan, gitu ya. Coba bayangkan kalau anak-anak kita bisa memiliki pemerolehan bahasa yang bagus, kemampuan berbicaranya bagus, bahkan kemampuan menulis, kemampuan membacanya. Karena kalau kita berbicara pemerolehan bahasa itu kita tidak bisa hanya berbicara masalah pemerolehan berbicaranya saja. Di banyak penelitian saat ini fokus pemerolehan bahasa itu hanya bahasa lisan saja, tapi bahasa tulisnya bagaimana? Kemampuan membacanya itu apakah seketika anak-anak
ketika dikirimkan ke sekolah, tahu-tahu bisa membaca, tahu-tahu bisa menulis, itu mesti ada tahapannya. Dan tahapannya itu ada proses-proses percepatan yang bagus kalau pengasuhannya bagus. Itu ada perjalanan seperti itu. Itulah sesungguhnya pentingnya pengetahuan tentang pemerolehan bahasa untuk ya, pembangunan. Ini sumbangan pembelajaran bahasa Indonesia, sumbangan teori-teori psikolinguistik untuk pembangunan. Itu di situ sesungguhnya. Kalau kita berbicara dalam skop yang makro seperti itu. Jadi Anda semuanya kita semuanya harus bangga ya, bisa menjadi bagian dari sastra Indonesia, ya. Bagian dari orang-orang yang mempelajari seluk-beluk bagaimana memperoleh bahasa. Kemudian struktur bahasa itu sangat rumit, kompleks dan istimewa. Ya, bagi kita yang sudah memiliki kemampuan berbahasa seperti saat ini mungkin tidak merasakan itu. Tapi bagi anak-anak yang sedang proses memperoleh bahasa, itu sesungguhnya pemerolehan bahasa itu amat sangat rumit gitu ya. Kompleks dan ya istimewanya itu karena banyak aspek, banyak faktor yang mempengaruhi di dalamnya. Maka tugas kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak, kalau kata mahasiswa juga orang dewasa di sekitar anak-anak, untuk bisa memfasilitasi segala sarana prasarana pendukung untuk mendukung proses pemerolehan bahasa pada anak-anak itu sukses. Karena kesuksesan proses pemerolehan bahasa itu akan mempengaruhi tahapan perkembangan tugas perkembangan anak-anak di masa-masa berikutnya. Jadi itu menjadi penting. Materi pemerolehan bahasa itu kalau kita lihat dari perspektif pengembangan SDM secara holistik, sangat-sangat penting. Disepelekan kemampuan berbahasanya, saya yakinnya ada hal yang akan menurunkan kualitas SDM seseorang. Oleh karena itu sumbangan teman-teman sastra, ya, jadi terkait dengan mata kuliah ini, pentingnya mata kuliah ini bagi teman-teman sastra itu untuk membuka wawasan baru, bahwa teman-teman sastra itu lingkup kerjanya tidak hanya menjadi sastrawan, menjadi wartawan. Ya. Bahkan saya itu berharap banyak, kalau di teman-teman UNES sudah sering saya sampaikan, bahwa teman-teman sastra itu bisa saja suatu ketika bekerja di rumah sakit. Misalnya saja menjadi terapi bicara, menjadi macam-macam lah itu ya. Sangat-sangat bisa. Bahkan ini di banyak kasus teman-teman bahasa saat ini, teman-teman dari sastra sudah berani membuka kelompok bermain juga untuk pengembangan potensi bahasa anak-anak. Pengembangan potensi bahasa anak-anak itu, waduh, bukan main. Coba bayangkan. Coba tanya para keluarga muda, ibu-ibu muda itu, yang baru punya anak satu, misalnya saja ada anaknya masih balita, itu sangat membanggakan anaknya ketika dia mulai bisa ngomong, atau anak itu mulai bisa memegang buku betul tidak terbalik itu loh. Itu orang tuanya sudah senang, anaknya sudah bisa bergaya seperti membaca, itu anaknya sebenarnya bukan main gitu. Anaknya usia 4 tahun sudah bisa membaca, itu senangnya bukan main. Itu sesungguhnya peran teman-teman sastra itu menjadi besar untuk bisa berkecimpung di situ, dan salah satu bekalnya ya melalui mata kuliah ini. Kalau Anda bisa mengambil hikmah dari itu, saya kira banyak hal. Teman-teman sastra itu amat sangat luas ya. Berbicara masalah bahasa dan sastra itu melingkupi seluruh potensi kehidupan umat manusia. Tidak ada yang tidak memakai bahasa dan sastra. Tinggal bagaimana kita bisa mengemasnya itu. Kemarin kebetulan saya ke kedutaan ke Kementerian Luar Negeri, ketemu Pak Direktur Amerika Latin ya, ketemu Dubes dari Suriname. Wah, ini orang-orang sastra, orang-orang bahasa ini, lapangan pekerjaan di Suriname banyaknya bukan main ternyata gitu ya. Sekarang ini sampai saat ini alumni kita, alumni sastra itu kan masih jago kandang ya, paling hanya di sekitaran Surabaya, sekitaran Semarang kerjanya. Ada yang berani sampai ke Suriname, ditunggu betul itu, banyak sekali ya hal terkait dengan kemampuan berbahasa yang bisa kita jual. Bahkan melalui
pemahaman akan materi ini banyak hal yang memungkinkan saya mahasiswa nanti, alumni nanti bisa merambah kemana-mana. Oleh karena itu, kalau mempelajari teori seperti ini jangan hanya dihafalkan saja, tapi seperti apa penerapannya di segala aspek kehidupan. Kalau bisa seperti itu, saya kira akan sangat bagus. Paling tidak dari teori ini itu saya bisa menyumbangkan buku saku untuk pengasuhan berbahasa di BKKBN. Itu ada buku saku kecil, biasanya dipakai ibu-ibu PKK ketika berkegiatan apa itu, pengasuhan anak di PKK itu kan ada ya. Dia memakai buku saku yang dikeluarkan oleh BKKBN. Itu salah satu karya saya dari mempelajari teori seperti ini. Jadi banyak hal lah dari teori ini yang bisa, apalagi kalau terkait dengan penelitian ya. Ini kesempatan emas sekali saat ini. Baru banyak penelitian pemerolehan bahasa itu terkait dengan bahasa lisan. Jadi bagaimana pemerolehan bahasa tulisnya? Selama ini masih jarang diteliti. Kalau saudara mahasiswa bisa menelitinya, saya kira akan sangat bagus gitu ya. Dan bisa membuka tabir baru. Siapa tahu ada percepatan yang lebih bagus terkait dengan bagaimana mengasuh anak-anak agar memiliki kemampuan membaca yang lebih dini. Karena banyak juga teman penelitian di daerah-daerah pinggiran, anak-anak baru bisa membaca setelah kelas 5 SD atau bahkan lulus SD itu nggak bisa membaca. Ya kok bisa lulus, Pak? Ya bisa, soalnya hanya ABCD saja kok ya. Hanya memilih anak-anak itu asal kancing bajunya lengkap itu anak-anak bisa ngerjakan gitu ya. Seperti itu. Ya itu menjadi masalah. Banyak ditemukan loh. Anak kelas 6 SD bisa membaca. Apa bisa seperti itu? Ya ini peran kita sebagai orang-orang sastra bisa melakukan penelitian-penelitian hal seperti itu untuk memberikan jawaban-jawaban. Mari kita lanjutkan. Dan teori Chomsky itu menegaskan bahwa bahasa merupakan warisan. Kalau warisan itu apakah warisan secara genetik, Pak? Gitu ya. Itu menjadi pertanyaan, nanti kita lihat. Manusia sejak lahir sudah dibekali secara genetik untuk berbahasa. Maka hipotesis nurani berbahasa merupakan suatu asumsi yang menyatakan bahwa sebagian atau semua bagian dari bahasa tidaklah diperoleh atau dipelajari, tetapi ditentukan oleh fitur-fitur yang khusus dari organisme manusia. Maksudnya begini, manusia itu kodrati dilengkapi dengan piranti untuk memperoleh bahasa. Yang selanjutnya, ini disampaikan oleh Chomsky di tahun 57 ya. Kemudian di buku beliau tahun 67 itu sudah mulai lebih eksplisit bahwa piranti itu kalau dulu disebut LED saja, LED. Tapi kemudian apa sih wujud LED itu? Setelah ada penelitian neurologi baru terungkap bahwa ternyata ada bagian dari otak kita yang memang khusus menangani kemampuan berbahasa. Kalau rusak pada bagian otak itu, maka seringkali si penderita itu mengalami gangguan berbahasa. Apakah itu gangguan yang bersifat reseptif atau gangguan yang bersifat produktif. Itu nanti materi berikutnya dari mata kuliah psikolinguistik itu. Tapi kita semua harus tahu, memang benar ada piranti yang diturunkan secara genetis pada manusia, gitu ya. Piranti itu yang selanjutnya disebut dengan language acquisition device, piranti pemerolehan bahasa. Piranti pemerolehan bahasa, dari piranti pemerolehan bahasa inilah lahir subdisiplin linguistik yang baru yang disebut biolinguistik. Dia ada biolinguistik. Biolinguistik itu khusus itu, mempelajari language acquisition device itu sesungguhnya. Yang dieksplisitkan bahwa language acquisition device itu bentuknya dua, yaitu otak dan aparatus ucapan, mulai dari bibir sampai ke pita suara, gitu ya. Kalau ingin kemampuan berbahasanya bagus, ya mesti otaknya bagus. Kemudian alat untuk mengeluarkan bahasanya dalam bentuk aparatus ucapannya itu juga sehat dan bagus. Orang yang berbibir sumbing itu pasti artikulasi berbahasanya juga nggak bagus. Bahkan orang yang sedang sariawan saja itu artikulasi berbahasanya nggak akan jelas, gitu ya. Orang yang sudah habis giginya,
nenek-nenek, kakek-kakek mesti juga agak jelas gitu ya. Itu ya. Orang yang kalau orang Jawa menyebut lidahnya pendek, itu ujung lidahnya tidak bisa lentur menyentuh langit-langit keras, maka tidak akan bisa menghasilkan bunyi retroflex. Mesti selamat hari raya ya, tidak selamat hari raya gitu ya. Yang seperti itu menjadi keniscayaan yang mesti harus kita pahami betul bahwa aparatus ucapan manusia itu khas, unik, itu yang membedakan dengan binatang. Mengapa tidak semua binatang sama-sama memiliki mulut tapi bisa berbahasa seperti manusia? Ternyata bahwa rongga mulut kita itu luasannya itu sudah dibuat oleh Sang Maha Kuasa sana itu dengan konstruksi yang pas, yang memungkinkan ada proses keluarnya udara yang memungkinkan terjadinya bunyi bahasa. Ukurannya dibuat pas, komposisinya itu dibuat pas. Sama-sama memiliki mulut, mengapa bayi dan orang dewasa artikulasi bahasanya jadi beda? Karena lidah anak-anak, lidah bayi itu belum selentur kita. Bahkan ketika sampai usia 3 bulanan itu lidah bayi hampir memenuhi seluruh rongga mulutnya. Ya, berbeda dengan orang dewasa. Sehingga proses-proses terjadinya bunyi bahasa menjadi terhambat pada anak-anak. Maka memungkinkan anak-anak belum bisa menghasilkan bunyi bahasa selincah orang dewasa gitu ya. Belum lagi kalau dikaitkan dengan struktur otaknya. Tadi saya sebut nanti di teori yang ketiga, si Jean Piaget itu menyebut ada yang disebut dengan kematangan berpikir simbolis. Pada anak-anak di bawah 1 tahun, di bawah 9 bulan sampai 12 bulan itu belum matang kemampuan berpikir simbolisnya, maka tidak mungkin bisa merepresentasikan benda di otaknya. Bahasa itu kan simbol sesungguhnya ya. Ada sesuatu yang disimbolkan, yang dihadirkan di representasi yang harus diucapkan. Maka baru bisa berbahasa, istilahnya kalau orang-orang behavioris itu, kemampuan berbahasa itu baru muncul setelah usia 12 bulan ke atas, karena aspek seperti itu. Jadi language acquisition device ini ketika awal dimunculkan oleh Chomsky tahun 57, apa sih bentuknya? Waktu itu masih istilahnya di buku Chomsky disebut black box gitu ya. Hanya black box saja, tapi seiring dengan perkembangan teknologi ditemukannya komputer tahun 60-an, kemudian berkembang neurologi, itu akhirnya muncul ada neurolinguistik, diketahui ternyata sisi otak yang memiliki fungsi utama untuk pengembangan kemampuan berpikir, olah budi manusia itu memiliki tugas tambahan juga. Tugas tambahannya itu kemampuan berbahasa. Itu ada hal lain, nanti kita akan membahas kaitan antara otak dan kemampuan berbahasa. Kita akan membahas itu. Kemudian terkait dengan teori Chomsky, penerusnya atau sisi yang lain ada teori yang kedua yang disebut teori pembelajaran. Namun sebelum sampai ke teori pembelajaran, mungkin ada hal yang akan saudara-saudara mahasiswa diskusikan. Saya persilahkan. Ada hal yang akan didiskusikan, saudara-saudara mahasiswa? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan teori yang kedua. Teori yang kedua itu learning theory. Sering disebut dengan teori behaviorisme. Tokohnya itu Skinner, B.F. Skinner. Bruce Frederick Skinner ya. Beliau itu psikolog sesungguhnya dari Harvard University. Beliau tokoh behavioris, tokoh yang selalu bertolak belakang pendapatnya dengan Chomsky. Kalau Chomsky tadi nativis, Skinner ini behavioris. Skinner mengatakan bahwa perilaku kemampuan berbahasa itu hanya salah satu perilaku dari sekian banyak perilaku manusia. Dan Skinner menyebut kemampuan berbahasa itu perilaku verbal. Perilaku verbal.
behaviorisme itu salah satu dari sekian banyak aliran di psikologi yang mempelajari bahwa perilaku manusia itu sesungguhnya bisa diukur, diperoleh melalui proses stimulus respon. Semua perilaku manusia itu diperoleh melalui proses stimulus respon, termasuk juga perilaku berbahasa. Dia menyebut bagaimana sih seseorang itu bisa menguasai kosakata selama hidupnya, yang sampai akhirnya kosakatanya sedemikian banyak dan dia akhirnya bisa berbahasa secara normal. Itu sesungguhnya perolehan kosakata itu melalui proses stimulus respon yang kemudian mendapatkan reward. Ketika seorang anak dia mengatakan mama, mama, waduh ada orang yang rambutnya panjang, wajahnya keibuan, datang memeluk dia, begitu ya. Kemudian ekspresi wajahnya itu ekspresi memberikan penguatan ke anaknya, itu ditangkap sempurna oleh anak-anak sebagai bagian dari justifikasi. Akhirnya dia tahu, dia memakai kata mama kalau ingin mendatangkan seseorang yang bisa memberikan mimik ke dia, gitu ya. Itulah sesungguhnya proses sampai akhirnya seseorang itu mendapatkan menguasai kosakata sampai ke maknanya. Tetapi kalau seseorang itu mengucapkan kata-kata tertentu, kemudian lingkungan di sekitarnya tidak memberikan dukungan, memberikan penolakan, maka hilanglah kosakata itu dalam pemahaman kehidupan dia. Ini sering terjadi, misalnya anak-anak usia 5 tahun, baru pulang dari bermain dengan teman-temannya, kemudian di rumah dia bisa mengucapkan kata-kata yang kotor, misalnya saja. Orang tua seringkali khawatir. Sesungguhnya kalau menurut teori behavioris ini, ya sudah, dibiarkan saja. Tidak usah ditanggapi. Karena bentuk penanggapan itu bagian dari reward yang akan menguatkan. Kalau memang perilaku itu tidak dikendaki, ya nggak usah diberikan reward, gitu ya. Di punishment saja. Punishment bukan berarti harus dipukul, itu enggak, dibiarkan, itu sudah punishment ya. Bagi manusia sudah punishment itu. Sama seperti kalau mahasiswa itu dosennya enggak galak sih, tapi kalau saya terlambat itu dibiarkan saja sudah merasa saya, wah ini enggak pernah disapa dosennya sudah jadi stres gitu ya. Itu sesungguhnya bentuk punishment secara halus. Ya dibanding Anda disuruh kalau zaman SMA dulu suruh lari keliling lapangan karena terlambat gitu. Itu bentuk punishment juga biar tidak mengulangi. Pun juga dalam pemahaman berbahasa seperti itu. Agar anak-anak tidak berkata kotor, dia memilih berkata sopan. Kalau dia berkata sopan, dia mendapatkan reward dari orang tuanya. Aduh, kamu pinter nak, bagus sekali. Ketika seorang anak diberi sesuatu oleh orang tuanya, dia bisa mengucapkan, makasih mah. Wah, orang tuanya senang mendekat. Waduh, anak mama ini pinter, anak papa yang enggak pinter ya. Yang pinter anak mama saja. Ya, itu kalau menurut Skinner itu bagian dari stimulus respon reinforcement, gitu ya. Proses pemerolehan bahasa itu juga melalui proses itu. Stimulus, ada yang memberikan stimulus, kemudian anak-anak itu merespon, kemudian orang dewasa sekitarnya memberikan reinforcement. Kalau proses itu lengkap pada anak-anak, maka bertambahlah kosakata anak itu. Dan selanjutnya ada seterusnya. Dan itu melalui proses yang sangat panjang, proses itu, gitu ya. Sampai akhirnya anak-anak menguasai sejumlah kosakata pada usia tertentu. Itulah sebenarnya proses-proses. Jadi tidak semata-mata bahasa itu diturunkan. Menurut Chomsky enggak. Pokoknya asal anak-anak itu diberikan konteks pemakaian bahasa, dia mesti bisa. Karena memang dia punya potensi. Chomsky itu teori yang pertama mengibaratkan anak-anak itu di otaknya sama seperti saklar listrik itu ya. Punya banyak saklar. Ini tinggal yang dihidupkan yang mana? Kalau yang dihidupkan sebelah kanan yang hidup lampu depan rumah gitu. Tapi kalau yang dihidupkan di tengah yang hidup ruang tengah misalnya saja. Jadi kalau nggak dihidupkan sama sekali ya nggak akan hidup semua lampunya, nggak otomatis hidup gitu ya. Nah, itu perbedaan. Tapi kalau si Skinner agak beda memandang kemampuan berbahasa itu, gitu ya.
Kalau Skinner itu tokoh dari psikolog, tokoh dari bidang kebahasaan pada kelompok learning theory ini Bloomfield. Bloomfield itu tokoh kebahasaan tahun 50-an ya, bukunya Language itu. Dia memberikan pokok-pokok pikiran terkait dengan pemerolehan bahasa itu lagi. Bahasa itu bentuk dari tingkah laku fisik, bukan psikis. Memang kaum learning theory atau behavioris itu memandang kemampuan berbahasa itu ya perilaku fisik, sesungguhnya sama seperti perilaku yang lain, gitu. Tidak psikis, tidak psikis, gitu ya. Tapi fisik sekali. Mesti diperolehnya melalui stimulus respon dan reinforcement. Seperti itu. Sehingga kemampuan berbahasa itu bisa diprediksi, bergantung pada stimulusnya. Jika ingin anak-anak di sekitar kita itu memiliki kemampuan berbahasa yang baik, maka orang dewasa di sekitarnya harus memberikan stimulus yang baik, memberikan contoh-contoh yang baik, gitu. Sehingga kalau ada anak-anak yang, apalagi situasi sekarang ini banyak berita hoax, gitu ya, banyak anak-anak yang tidak sopan menggunakan bahasanya. Ini yang dipertanyakan bagaimana peran orang dewasa di sekitarnya. Orang dewasa dalam skop yang lebih luas, bagaimana sih sesungguhnya pemerintah gitu ya, memberikan contoh-contoh baik pada rakyatnya, sehingga rakyatnya tidak gemar membagikan informasi-informasi yang hoax, dengan mudah membagikan itu, gitu ya. Dalam konteks yang lebih luas, pemerolehan bahasa masyarakat itu bisa kita lihat bagaimana pemerintahnya berperilaku berbahasa yang bagus. Ini menjadi tantangan teman-teman sastra juga ini, proses pengabdian masyarakat untuk menjadikan masyarakat kita itu memberikan stimulasi yang baik. Bagi orang tua ya mesti ini menjadi bagian stimulasi yang baik juga, mesti yang kalau ingin anak-anaknya memiliki bahasa yang bagus. Orang harus bisa membedakan antara sesuatu yang mendahului bahasa dan peristiwa yang mengikuti bahasa itu. Jadi sesungguhnya seseorang itu akan memiliki kemampuan berbahasa, itu mesti ada konteks yang melatar belakang. Ada kosakata-kosakata yang terpilih. Ada peristiwa-peristiwa yang mengikuti. Ada konteks, ada teks konteks, gitu ya. Bloomfield memberikan pandangan yang seperti itu. Bahwa bahasa itu dimiliki oleh seseorang tidak tidak dalam situasi kekosongan, istilahnya seperti itu. Ada konteks yang melatar belakang. Bahwa kemampuan berbahasa itu sesungguhnya respon pengganti. Ya. Manusia itu tidak akan berbahasa kalau tanpa stimulus orang lain. Kalau tidak ada stimulus, ngapain berbahasa sendiri? Disebut orang gila. Mungkin saudara mengatakan, Pak, bagaimana kalau orang yang bermonolog? Sesungguhnya orang bermonolog itu dalam konteks stimulus respon juga. Gitu ya. Dia memberikan respon atas stimulus yang diberikan oleh masyarakat. Atas keresahan terhadap situasi-situasi yang ada di masyarakat sekarang, Anda membuat naskah untuk dimonologkan, misalnya seperti itu. Jadi tetap saja kalau menurut orang behavioris ini, bahwa konteks berbahasa itu konteks yang dialogis ya. Ada stimulus, ada respon, ada reinforcement. Pada tokoh-tokoh sastrawan seperti tokoh-tokoh yang memiliki haluan politik tertentu juga itu seringkali juga mendapatkan punishment dari pemerintah ya ketika dia membacakan puisi dan lain sebagainya. Itu sesungguhnya proses yang seperti itu. Dan juga sebagai stimulus pengganti, sebagai respon. Di satu sisi kemampuan berbahasa yang kita produksi itu respon atas sesuatu, tetapi menjadi stimulus berikutnya bagi sesuatu yang lain. Akhirnya ada yang menanggapi, gitu ya, dari produksi bahasa kita. Begitulah selanjutnya proses stimulus respon itu silih berganti yang memungkinkan seseorang itu bisa berkomunikasi dengan orang lain. Itu dalam konteks kaum atau kelompok behavioris itu semacam itu. Kemudian
Skinner memberikan penjelasan bahwa berbahasa haruslah ditanggapi sebagai suatu respon terkondisi terhadap stimulus tersembunyi, baik internal maupun eksternal. Jadi respon itu respon yang berkondisi. Kalau di teori stimulus respon yang baik itu respon yang seperti apa? Respon yang baik itu respon dari proses pembelajaran. Ya. Respon yang dikondisikan, tidak respon yang serta-merta. Tapi respon yang dikondisikan, responnya dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu tidak harus melalui proses-proses formal, gitu ya. Jadi ketika seseorang merasa mendapatkan sesuatu yang baru di kehidupannya, berarti orang itu sudah melalui proses pembelajaran. Ada pengetahuan tambahan baru, ya. Itu. Hal ini bisa dijelaskan bahwa semua pengetahuan bahasa yang dimiliki oleh manusia yang tampak dalam perilaku berbahasa merupakan hasil integrasi dari peristiwa linguistik yang dialami dan diamati oleh manusia. Dalam teori ini dinyatakan bahwa perilaku berbahasa seseorang dibentuk oleh serentetan peristiwa beragam yang muncul dari sekitar orang itu. Jadi kemampuan berbahasa seseorang itu tidak bisa diperoleh mandiri oleh seseorang itu. Peran lingkungan itu sangat mendukung. Maka kita sebagai orang dewasa mesti harus memahami konteks itu untuk memberikan fasilitas pada adik-adik kita, pada anak-anak kita, agar nantinya memperoleh bahasa itu dengan sempurna. Tugas kita sebagai orang dewasa menyiapkan konteks, menyiapkan data linguistik. Pun juga kalau teman-teman sastra pengen sastra itu menjadi trending topic ya di masyarakat, mestinya kita harus bisa memberikan konteks pentingnya sastra untuk kehidupan masyarakat. Ya. Kalau kita bisa meyakinkan bahwa sastra itu penting, bahwa seseorang itu akan bisa merasakan kenikmatan hidup tertentu dengan bersastra, pastilah sastra itu tidak usah ditawarkan, akan dicari oleh banyak orang. Ya. Buktinya ketika muncul novel yang baru itu menjadi bestseller novel itu karena seseorang sudah memahami pentingnya itu ya, bisa merasakan kemaslahatan dari sebuah olah pikir berbahasa. Ya. Sebagai penjelasan lebih lanjut dari teori Skinner itu digambarkan bahwa bagaimana seorang bayi mulai berbahasa. Pada tahapan ketika anak memperoleh sistem bunyi bahasa ibunya, semula dia mengucapkan sistem bunyi yang ada di semua bahasa yang ada di dunia ini. Bunyi-bunyi bahasa ketika 3 bulan masa meruku, misalnya saja, itu bunyinya masih bunyi arbitrary. Ya, pokoknya bunyi yang mana suka, gitu ya. Bahkan bunyi itu sifatnya bunyi universal. Akan tetapi lingkungan kemudian yang memberikan contoh terus-menerus terhadap sistem bunyi yang ada pada bahasa ibunya. Coba saudara perhatikan, bagaimana ibu secara terus-menerus mungkin memanggil anaknya, ya, mungkin mengajak berbicara, meskipun anaknya belum bisa berbicara, itu banyak ibu-ibu yang dengan sengaja, begitu ya, mengajak berbicara anaknya. Anaknya hanya sedikit saja tersenyum, membuka mulutnya saja, ibunya sudah memaknainya berlebih itu ya. Waduh, anakku sudah pintar berkomunikasi gitu ya. Itulah yang dipelajari oleh anak. Pelan tapi pasti anak-anak itu memberikan respon sesungguhnya dari seluruh data yang ada di sekitarnya. Bahkan ketika anak-anak belum bisa membaca, itu banyak juga orang tua yang membacakan cerita pada anak-anak itu menjadi bagian dari proses pemerolehan membaca. Oh, ternyata di dunia ini ada benda yang berbentuk lembaran-lembaran, ada warna-warna tertentu, bahkan ada coretan-coretan yang sistematis di situ. Bahkan ada sesuatu yang bisa diucapkan dari buku itu yang bisa ditangkap dengan enak, begitu ya. Anak-anak itu pemerolehan kemampuan tertulisnya itu pada simbol-simbol terlebih dahulu. Unsur visual yang paling utama, ya. Gambar itu yang utama.
Oleh karena itu anak-anak bisa kalau diberi bungkus Oreo, dia meskipun belum bisa membaca tulisan Oreo, tapi dia bisa menyebut Oreo, gitu ya. Meskipun dia belum bisa membaca huruf demi huruf. Itu uniknya kemampuan berbahasa. Pemahaman pada aspek simbolisnya terlebih dahulu, baru kemudian simbol-simbol yang mewakili simbolis itu, gitu ya. Jadi contoh yang terus-menerus dari orang dewasa di sekitarnya terhadap sistem bunyi yang ada pada bahasa ibunya dan dimotivasi terus. Dimotivasi itu dalam konteks yang luas ya. Dalam pengertian ada namanya reinforcement, ada penguatan. Aduh, pinter anakku, gitu ya. Wah, bagus sekali. Kemudian diberikan jawaban-jawaban dari ekspresi anak-anak, gitu ya. Itu bermakna sekali. Berbeda kalau anak yang dibiarkan tanpa ada stimulasi orang dewasa di sekitarnya. Mungkin Anda nanti setelah menikah nanti pengen punya eksperimen, wah anak pertama diasuh betul, diajak komunikasi betul, anak kedua coba dibiarkan saja, hanya diberi makan saja, diberi minum saja, setelah itu ditinggal, nggak usah diajak ngomong, nggak usah diajak komunikasi, apa yang terjadi kira-kira? Apakah sama seperti anak yang pertama atau berbeda? Kalau ada yang tega bereksperimen itu hebat itu ya, penelitian yang bukan main itu ya. Maka saudara dari contoh yang terus-menerus, dari motivasi yang diberikan, akhirnya dikuasailah sistem bahasa ibunya itu. Sistem bahasa itu saya masih ingat sekali ketika proses pembelajaran bahasa itu menggunakan teori behaviorisme sebagaimana kurikulum 75 waktu itu sistem pembelajaran bahasanya sangat behavioris sekali. Ada kalimat ibu membeli sepatu, ya. Untuk melatih kemampuan membuat objek, sepatu itu bisa diganti ibu membeli baju, ibu membeli roti, ibu membeli. Untuk melatih verba itu bisa membeli bisa diganti ibu menyemir sepatu, ibu mencuci sepatu, ya. Untuk mengganti subjek ibu bisa diganti kakak membeli sepatu, kakak menyemir sepatu, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ditemukanlah pola dalam kaidah di pikirannya bahwa kalimat itu ada kaidah SPO misalnya saja, bahkan ada kaidah macam-macam. Ya seperti itu sesungguhnya potensi berbahasa dimiliki oleh seseorang menurut pandangan behaviorisme. Sangat mekanistik sekali. Di behavioris itu mekanistik sekali dalam hal pemrolehan bahasa dibandingkan dengan teori nativis yang tadi. Berikutnya teori kognitif. Disebut dia memiliki kesemestaan kognisi. Tokohnya Jean Piaget. Ya. Jean Piaget itu psikolog juga, ya, yang penganut aliran kognitif. Aliran kognitif itu cenderung berada di tengah-tengah antara aliran nativis dan aliran behavioris itu. Menurut teori ini, teori yang didasarkan pada kesemestaan kognitif, bahasa diperoleh berdasarkan struktur-struktur kognitif sensori motorik. Bahwa kognitif itu kerja otak yang manifestasinya melalui sensori motorik, melalui gerak, ya, melalui olah tubuh kita. Jadi ekspresi kognisi itu seluruh olah tubuh kita, olah tubuh motoriknya, motorik ada motorik halus, motorik kasar. Bahkan motorik itu tidak hanya terkait dengan tangan, terkait dengan kaki. Bahkan mulut kita itu juga bagian dari sensori motorik itu, gitu ya. Maka pada anak-anak, kalau saudara-saudara perhatikan, anak-anak TK itu disebut, kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, itu TK itu sebutannya taman indria. Taman indria. Mengapa taman indria? Karena yang dikembangkan potensinya potensi indria. Kalau orang psikologi lebih suka menyebut panca indria. Kalau orang bahasa panca indera. Ya, kalau orang psikologi panca indria. Indria itu alat untuk mengindria, alat untuk
mendapatkan stimulasi dari lingkungan sekitar kita. Kulit untuk meraba, gitu ya. Lidah untuk merasa, misalnya mata untuk melihat, itu indria ya. Mengindria, mendapatkan kesan dari lingkungan di sekitarnya. Kemampuan berbahasa itu juga bagian dari sensori motorik kalau menurut teori kognitif ini, gitu ya. Struktur yang diperoleh oleh anak-anak melalui interaksi dengan benda-benda atau orang-orang di sekitarnya. Jadi kognisi itu mengatakan bahwa sesungguhnya kemampuan kognisi itu juga melalui proses perkembangan. Proses perkembangannya bisa berjalan lancar, bisa cepat, mencapai tahapan-tahapan tertentu, karena ada interaksi dengan benda-benda atau orang-orang di sekitarnya. Tanpa itu, maka tidak ada informasi, asupan informasi di otaknya. Kalau tidak ada proses mengindria, maka dia tidak akan mendapatkan pengetahuan apa-apa. Yang akhirnya kognisinya tidak berkembang, atau berkembangnya lambat, tertinggal dari yang lain. Maka di teori kognisi itu, makin banyak kita mengupayakan stimulasi untuk kinerja kognisi kita, makin bagus. Makin banyak kita belajar, maka kita makin banyak mendapatkan pengalaman berharga. Makin banyak membaca, maka akan makin mudah, bermudah kita untuk memahami bacaan. Makin sedikit membaca, pengetahuan di otak kita sedikit, maka kita akan juga sulit memahami teks-teks tertentu, gitu ya. Mungkin saudara, karena kita bergerak di bidang kesastraan kebahasaan, ketika kita membaca teks terkait dengan komputer murni, mungkin Anda bisa sih membacanya huruf demi huruf, sukata menjadi kata, Anda bisa melafalkannya itu semuanya. Tetapi ketika ditanya, kamu paham nggak isinya? Mungkin jadi kita mengatakan kita nggak paham. Nah, disitulah sesungguhnya kognisi kita tidak berfungsi ketika kita mencoba memahami teks-teks di luar bidang kita seringkali, karena kita memang tidak memiliki banyak pengetahuan terkait dengan hal itu. Ya. Nah, itulah yang membuat teman-teman kognisi itu juga mendasarkan kemampuan pemilihan bahasa itu pada kematangan berpikir kognisi. Usia 0 sampai 1,5 tahun itu anak-anak membangun pola-pola aksi dengan cara berinteraksi terhadap alam sekitarnya. Interaksinya macam-macam. Anak sampai usia segitu masa eksplorasinya bukan main. Apa-apa masuk ke mulut. Apa-apa dipegang. Anak usia 0 sampai 1,5 tahun itu nggak ada yang takut. Bahkan dengan api aja dia nggak takut ya. Bukan karena tidak takut, karena tidak tahu konsekuensi dari itu. Bukan berarti anak-anak usia 0 sampai 1,5 tahun itu anak-anak pemberani, enggak. Karena dia belum tahu. Setelah megang api panas, dia nangis. Setelah itu, dia memulai pengetahuan baru bahwa api itu panas, menyakitkan dia. Akhirnya ya dia nggak mau megang lagi, gitu ya. Dan lain sebagainya. Sesuatu yang mengenakan itu cenderung akan diulang. Cenderung akan membentuk perilakunya. Pun juga dalam kemampuan berbahasa. Kalau anak-anak kecil sering Anda latih sebagai orang dewasa mengucapkan terima kasih, ya. Ketika diberi sesuatu, ketika dia mengucapkan terima kasih, kemudian ada orang dewasanya yang memeluk, bahkan jadi perilaku berbahasa yang bagus. Tapi kalau tidak pernah terlatih seperti itu, ya sudah. Gitu ya. Juga terkait dengan ujaran kebencian di masyarakat. Ya, ketika kita banyak dipajankan di otak kita dengan ujaran-ujaran kebencian, maka jadilah perilaku berbahasa kita jadi perilaku-perilaku yang mengujarkan kebencian juga ke orang lain. Ya, ini justru menjadi tantangan bagi teman-teman sastra, bukan teman pendidikan kalau menurut saya. Produknya harus teman sastra, penelitiannya. Bisa nggak sih kita orang-orang sastra itu membuat produk yang memungkinkan memberi masukan pada pemerintah program untuk mengeliminasi ujaran kebencian yang saat ini amat sangat marak dengan berkembangnya teknologi media sosial saat ini, gitu ya. Sesungguhnya ini bagian dari hal seperti ini. Pola-pola inilah yang kemudian diatur menjadi struktur akal atau mental. Akhirnya pengetahuan-pengetahuan itu, kalau orang kognisi menyebutnya ada skemata, kumpulan dari pengetahuan yang ada di otak kita itu ya. Itu nanti menjadi modal ketika kita berbahasa di tataran berikutnya.
maka saya yakinnya sastrawan-sastrawan hebat itu pasti pembaca-pembaca yang hebat. Ya. Ya, kalau sastrawan hebat itu mesti orang-orang yang cerdas, gitu ya. Pasti. Karena sastra itu tidak bisa dihasilkan hanya melalui impen saja, gitu ya. Nah, karena itu kalau Anda pengen jadi sastrawan hebat ya mesti harus jadi pembaca hebat, gitu ya. Biasa Rendra itu berapa sastra internasional, karya-karya sastra internasional yang dia baca, gitu ya. Kalau Anda pengen menjadi penulis hebat, bacalah karya-karya sastra hebat. Pun juga dalam kemampuan berbahasa itu. Kalau pengen menjadi orator yang hebat, ya mestinya Anda harus memiliki banyak kosakata, ya, dan Anda latih terus-menerus, yang akhirnya Anda memiliki kompetensi berorasi yang hebat. Pun juga anak-anak ketika memperoleh bahasa, Anda jangan mengharapkan anak-anak saudara nantinya bisa saja akan memiliki kemampuan berbahasa yang bagus, ya, lancar mengungkapkan idenya, gitu ya, bisa membaca, bisa menulis dengan bagus tanpa stimulasi sejak dini di masa-masa yang keemasan ini, gitu ya. Setelah struktur ASI dimasukkan ke otaknya, masa anak-anak masuki tahap representasi kecerdasan 2-7 tahun. Ini masa keemasan periode pertama pada anak-anak. Bahkan bukan hanya masa kemasan berbahasa saja, tapi masa kemasan seluruh perilaku dalam kehidupannya. Ya. Pun juga perilaku berbahasa, masa 2-7 tahun ini. Pada masa ini, kalau dibiarkan begitu saja akan hilang kemampuan anak yang bersangkutan, tidak akan memiliki kemampuan berbahasa dengan baik, tidak akan bisa memperoleh bahasa dengan baik. Namanya memperoleh itu berarti pasti ada yang menyuguhkan, gitu loh. Ada yang menyuguhkan data. Tanpa itu nggak akan bisa dimiliki. Dan ingat, selama ini pemahaman pemperolehan bahasa itu hanya bahasa lisan. Ya sebenarnya kan keterampilan berbahasa itu ada 4, ya, mulai mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Dan seringkali kemampuan mendengarkan itu diabaikan. Terus pokoknya kalau telinganya sehat bisa mendengarkan. Nonsen. Ya, ini bisa kita buktikan. Orang yang terlatih betul kemampuan menyimaknya, itu dia akan memiliki ketahanan menyimak yang lebih panjang dibandingkan yang tidak terlatih. Bahkan dia menjadi terlatih bisa tidak semua bunyi bahasa masuk telinganya dia tangkap. Yang penting-penting saja yang ditangkap. Gitu, yang tidak penting sudah dihiraukan. Itu semuanya yang memungkinkan 4 keterampilan berbahasa itu diperoleh dengan sempurna. Kesadaran bagaimana sesungguhnya mempersiapkan anak-anak kita memperoleh kemampuan berbahasa yang paripurna, ya, mendengarkannya atau menyimaknya, berbicaranya, membacanya, menulisnya. Ini butuh lingkungan yang komprehensif, ya, stimulasi yang terus-menerus sehingga kognisinya matang, akhirnya dia akan memiliki kemampuan yang bagus, ya. Representasi simbolik benda-benda seperti permainan simbolik, ya, permainan simbolik itu banyak. Sesungguhnya orang tua seringkali mengajak anaknya bermain ciluba, itu sesungguhnya latihan berpikir simbolis yang sederhana dan bagus sekali. Anak-anak disuguhkan realitas hilang dan ada. Ya, sampai akhirnya dia terbiasa dan memiliki representasi. Oh, ternyata belajar bahwa yang tidak ada itu sesungguhnya bisa dihadirkan pemahamannya di otak dia, gitu ya. Ya, sampai akhirnya terbentuk konsep ada pembeda antara ibunya dan kakak perempuannya. Itulah yang akhirnya di teori semantik itu ada namanya fitur semantik. Fitur semantik itu diperoleh melalui proses pembelajaran. Ya. Kalau Anda di daerah-daerah pelosok yang jauh dari keramaian, jauh dari komunikasi masyarakat secara umum, mungkin kalau ada sepeda motor masuk ke daerah itu, kalau taunya hanya Honda, ya, merek apapun juga tahu, wah ada Honda datang. Yang sesungguhnya pada orang-orang yang lebih banyak kosakatanya, yang seperti ini disebut Honda, yang seperti itu disebut Yamaha, yang seperti ini disebut Suzuki, gitu ya. Yang Yamaha mereknya juga macam-macam, itu memiliki fitur-fitur semantik yang berbeda-beda. Ingat, saudara, di masa-masa 2-7 tahun itu ada namanya overregulasi, ada underregulasi, gitu ya.
dia misalnya pertama kali melihat mendapatkan konsep kalau ada orang yang seperti bapaknya pertama kali disebut paman, maka orang lain akan disebut paman semuanya, gitu, ya. Mungkin seharusnya harus disapa dengan Mas, gitu ya, dan lain sebagainya. Ya itu namanya ada overregulasi, ada underregulasi. Dalam pengertian ada gebiauyah istilah, gitu ya, anak-anak. Tapi ada juga penyempitan, gitu. Itulah uniknya anak-anak. Tapi nantinya makin banyak kosakata yang dia miliki, dia akan makin cermat dalam menggunakan bahasa, gitu ya. Makin cermat dalam menggunakan bahasa. Itu menjadi suatu yang sangat penting. Maka stimulasi orang dewasa itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kalau di penelitian bahasa itu mesti peneliti akan meneliti bagaimana alat-alat permainan anak itu. Makin banyak alat permainan dimiliki oleh anak-anak itu memungkinkan stimulasi kebahasaannya makin bagus, gitu ya. Bahkan sampai pemerolehan kosakata warna itu juga dipengaruhi oleh pengasuhan. Pemerolehan kosakata warna. Di daerah-daerah tertentu, karena stimulasi warnanya terbatas, pengasuhan kosakata warnanya ya itu. Tapi di zaman sekarang yang serba modern, ya, alat untuk mencampur warna itu sudah demikian kompleks, ada bantuan komputer, itu jenis warna itu banyak banget, gitu ya, banyak banget. Ada daerah tertentu antara biru dan hijau sama, ya, dianggap hijau, dianggap biru, gitu ya. Orang Jogja itu kalau mengatakan biru itu ya hijau ya, Bu Martini ya, karena ada itu tertentu ya seperti itu. Saya kira unik, bisa diteliti tertentu ya kosakata warna. Makin modern masyarakatnya itu makin memiliki banyak kosakata warna. Coba Anda teliti. Apakah ya hipotesis itu benar atau tidak ya? Itu menjadi suatu yang menarik ya. Coba Anda teliti pada anak-anak usia prasekolah, pada kelompok masyarakat yang seperti apa yang kosakata warnanya banyak? Pada kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas atau menengah ke bawah? Kalau kita ingat teori sosiolinguistik, ada restricted code, elaborated code, ya. Yang restricted code itu memang saya pernah membuat penelitian itu cenderung dimiliki oleh anak-anak dari keluarga miskin. Ya, bahkan saya bisa memberikan sumbangan teori bahasa untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau ingin mengentaskan kemiskinan secara struktural, maka pintu masuknya melalui pengasuhan berbahasa. Jadi kemiskinan itu bisa diturun, istilahnya gitu. Karena apa? Melalui proses pengasuhan berbahasa itu, kalau orang miskin, kode bahasanya cenderung restricted, terbatas. Maka ketika dia mengasuh anaknya ya, kode bahasanya terbatas. Dan kode bahasa terbatas itu memungkinkan anak-anak tidak bisa menjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat yang lebih luas, gitu ya. Akhirnya akses ekonominya jadi terbatas juga. Karena akses ekonominya terbatas, maka pemenuhan kebutuhan hidupnya jadi terbatas. Akhirnya ya sudah, selalu bergelut dalam siklus kemiskinan. Itu teori bahasa bisa menuntaskan masalah itu misalnya. Jadi teori-teori bahasa kita itu sesungguhnya kalau kita kaitkan dengan konteks pembangunan kekinian itu banyak sekali sebenarnya. Tinggal bagaimana kita bisa mencermati teori-teori itu juga dalam teori pemerolehan bahasa ini, gitu ya. Tahapan pemerolehan bahasa anak-anak ya, menurut kelompok kognitif itu bisa dibedakan ini, karena anak memilih satu bunyi pendek dari bunyi-bunyi yang didengarnya. Ada kecenderungan memang keterbatasan kematangan berpikir anak itu memungkinkan anak-anak ketika dia menyimak bunyi-bunyi itu tidak bisa tertangkap semuanya. Ada batasan tertentu. Ini yang belum banyak diteliti. Seberapa banyak dalam satu kalimat kata-kata itu bisa ditangkap oleh seorang anak usia-usia tertentu. Ini kaitannya nanti dengan pembelajaran bahasa juga, gitu ya. Selama ini belum ada seperti itu, sehingga pola komunikasi yang betul ke anak-anak usia 1 tahun seperti apa, ke anak-anak usia 2 tahun seperti apa, ke anak-anak usia 5 tahun ke atas seperti apa, ke anak usia SD ke atas seperti apa,
Kalau Anda bisa menyumbangkan penelitian terkait dengan hal ini, bagus. Bahkan Anda juga bisa memberikan sumbangan pada dunia pendidikan. Ada dunia pendidikan, sesungguhnya berapa sih kosakata yang harus dimiliki oleh anak-anak SD kalau dia ingin bisa qualified mengikuti pembelajaran dengan bagus. Berapa kosakata yang dimiliki anak SMP, berapa kosakata dimiliki oleh anak SMA. Acuan-acuan kita hanya acuan-acuan penelitian luar negeri, atau penelitian Indonesia belum ada itu. Itu menjadi penelitian kebahasaan yang sangat bagus yang bisa menjadi skripsi teman-teman sastra yang menggeluti psikolinguistik. Berikutnya, jika gabungan bunyi-bunyi pendek ini difahami, maka anak-anak itu akan memakai seri bunyi yang sama, tetapi dengan bentuk fonetik yang lebih dekat dengan fonetik orang dewasa. Pun juga kematangan pertumbuhan anak-anak itu memengaruhi kemampuan berbahasa, kematangan pertumbuhan. Jadi ada perkembangan, ada pertumbuhan. Perkembangan itu aspek kognisi, pertumbuhan aspek fisiknya. Jadi makin sering aparatus ucapan itu digunakan, maka akan makin lentur. Itu yang memungkinkan makin siap untuk digunakan kemampuan berbahasa. Pun juga kelengkapan aparatus ucapan, kelengkapan gigi anak-anak, ya itu memengaruhi juga kelenturan. Bukankah proses terjadinya kemampuan berbahasa itu jika lidah menyentuh titik artikulasi, gitu ya. Kalau tidak bisa menyentuh titik artikulasi karena masih belum lentur, maka dia tidak akan bisa menghasilkan bunyi velum, bunyi palatal, bunyi alveolar. Itu tidak akan bisa kalau lidahnya belum lentur, gitu loh, ya. Maka mesti urutannya itu jelas, urutannya itu sistematis. Tidak seketika anak-anak menghasilkan bunyi-bunyi alveolar sebelum dia menghasilkan bunyi-bunyi dental. Biasanya mesti bunyi dental dulu, misalnya saja. Yang seperti itu sistematis sekali. Jadi yang disebut bahasa itu arbitrter, tapi sesungguhnya di balik kearbitrteran bahasa itu terkaidahkan betul. Bahkan sejak proses pemerolehan itu bisa dikaidahkan. Ya. Itu uniknya bahasa dibanding aspek hukum, berbeda, bertolak belakang. Kalau bahasa itu arbiter tapi juga terkaidahkan. Tapi kalau aspek hukum itu ada kaidahnya, tapi di implementasinya bisa Kemudian ini Prof. B, sepertinya sinyalnya hilang ya? Iya, ini Prof. B terlempar atau bagaimana? Sebentar, saya konfirmasi ke Prof. B. G.
Mohon maaf, Bu Dian, di perumahan Nggih. Profi listriknya mati karena hujan deras sekali sehingga jaringannya Oh, semuanya nggih. mati begitu. Nggih, Oh, nggih. nggih, Nggih, baik. enggak apa-apa. Sepertinya kuliah dengan Prof. B kita akhiri ya Bu Dian. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa Nggih, nggih. ditanyakan atau disambung pada pertemuan berikutnya begitu. Teman Atau berikutnya, nggih. atau bagaimana Bu Dian? Monggo kalau tadi saya telepon Prof. B katanya kalau mau diakhiri bisa diakhiri karena beliau tidak bisa bergabung lagi, listriknya mati, semuanya mati jaringannya begitu. Karena memang hujan deras sekali Nggih, ini nggih. di Semarang. Oh, iya, 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 baik. Jadi enggak apa-apa Bapak, mungkin nanti misalnya kalau misalnya ada pertanyaan dari mahasiswa baik dari UNESA maupun dari UNES, monggo mungkin bisa diteruskan minggu depan atau mungkin bisa ditulis di chat mungkin ya. Nanti bisa disampaikan sehingga bagaimana ini enaknya Pak Badrus? Ya, ditulis saja Bu Dian, nanti pada pertemuan selanjutnya bisa ditanyakan langsung begitu. Jadi didaftar dulu pertanyaan terkait dengan pemerolehan bahasa pertama tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Subiantoro. Saya kira sangat menarik, hanya memang ada kendala teknis ini ya. Mungkin teman-teman di Nggih. mahasiswa Jadi ini saya banyak asik sekali tadi menikmati pertanyaan. juga penjelasan beliau. Iya, begitu. Begitu ya, adik-adik mahasiswa dari UNES maupun dari UNESA, ya. Di UNES ada grup WA, mungkin di UNESA juga ada grup WA, ya. Jadi Ada, iya ada. bisa didiskusikan dulu kira-kira pertanyaan yang sekiranya perlu didiskusikan di pertemuan berikutnya, nanti bisa kita diskusikan bersama. Jadi pada pertemuan ini kita mendengarkan paparan dari Prof. B. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan lebih banyak diskusi, begitu ya Bu Dian saya kira. Begitu, saya akhiri ya, kita akhiri ya Bu Dian ya. Baik, sebelum Siap, matur nuwun sangat perkuliahan Pak ya, Badrus. sebelum Terima perkuliahan kasih kita pertemuan pertama yang mengesankan. Semoga berikutnya, selanjutnya perkuliahan ini banyak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak J. Kita terima ketemu kasih Bu lagi insya Dian. Allah Kamis depan di jam yang sama, J. Begitu, nggih. Terima kasih Bu Dian. Baik, kita akhiri perkuliahan pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.